Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah pengendalian kualitas statistika di pertemuan ke-13. Di mana pada pertemuan kali ini kita masih membahas terkait analisis kapabilitas proses atau analisis kemampuan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah output atau misalnya kalau bicara produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait ada 3 cara untuk menganalisis kemampuan sebuah proses atau kapabilitas sebuah proses. Yang pertama, kita bisa lakukan melalui histogram atau probability plot atau plot peluang gitu ya. Kemudian hari ini akan kita bahas terkait analisis kapabilitas proses melalui diagram kendali dan juga nanti mungkin hanya sedikit terkait analisis kapabilitas proses melalui desain eksperimen atau rancangan percobaan. Jadi sebelum kita masuk ke diagram kendali untuk analisis kapabilitas proses, perlu diingat dulu kembali terkait analisis kapabilitas proses melalui histogram ataupun melalui probability plot atau plot peluang dari data sampel kita. Ya, jadi kalau kita gunakan histogram, maka distribusi yang diharapkannya adalah simetris. Ya, jika memang diasumsikan berdistribusi normal. Ya, jadi kita punya data, ya datanya di mana minimal untuk menggunakan histogram dan probability itu ukurannya harus besar gitu ya, dimana minggu lalu kita bahas untuk histogram itu minimalnya 100 dan lebih baiknya lebih dari 100 gitu ya. Kemudian probability plot juga sama gitu ya, karena ini akan lebih baik kalau ukuran sampelnya besar. Jadi kita punya data misalnya 1 sampai dengan berapa gitu ya, kemudian ini dibuat histogramnya. Nah, histogramnya itu diharapkan dia simetris gitu ya, karena rata-rata prosesnya diasumsikan berdistribusi normal. Sama seperti kalau kita gunakan plot peluang, ini sudah kita bahas gitu ya. Plot peluang di mana asumsinya juga sama, distribusinya normal, maka ya nanti untuk membuat peluangnya ini adalah garis teoritisnya gitu ya, teoritis dari normalnya. Kemudian data kita plotkan apakah dia mengikuti garis teoritis atau tidak gitu ya, normal probability plot, maka nanti kita bisa simpulkan bahwa distribusinya berdistribusi normal, maka dia bisa disebut prosesnya mampu untuk menghasilkan sebuah output atau produk yang sesuai dengan spesifikasi, karena dari awal kita bicaranya selalu diasumsikan berdistribusi normal gitu ya, karena di mana dalam distribusi normal nanti sebarannya ini adalah mu, kemudian ada 3 sigma, di sini 3 sigma juga. Yang selalu kita gunakan untuk spesifikasi adalah 3 sigma, di mana ini proporsinya sama gitu ya, yang out of control ataupun yang berada dalam kendali batas spesifikasinya. Kemudian minggu lalu juga sudah kita bahas karena kalau melalui plot, baik itu melalui histogram ataupun plot peluang itu tidak langsung menggambarkan potensi kemampuan proses dari yang kita monitoring, maka bisa juga menggunakan kapabilitas rasio. Gitu ya. Ini juga di pertemuan awal sekali mata kuliah kita sudah pernah dibahas pada saat membahas diagram kendali rata-rata. Gitu ya. Jadi
kita bisa gunakan kapabilitas proses yaitu CP, di mana CP ini adalah batas atas spesifikasi dikurangi dengan batas bawah spesifikasi dibagi dengan 6 sigma. Sigmanya bisa ditaksir oleh S atau bisa ditaksir oleh rata-rata range dibagi dengan 2. Nah, harapannya kapabilitas rasio ini lebih besar dari 1. Ini dikatakan prosesnya nanti capable gitu ya. Atau mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasinya yang telah ditetapkan. Kemudian kalau misalnya kita tidak mengetahui batas atasnya, hanya yang diketahuinya batas bawah spesifikasi atau juga sebaliknya gitu ya, kita hanya punya batas spesifikasi atasnya saja gitu ya informasinya atau batas spesifikasi bawahnya saja, maka nanti kapabilitas rasionya bisa kita hitung melalui CPU atau melalui CPL gitu ya. Jadi kalau melalui CPL, nanti batas atas spesifikasi dikurangi dengan rata-rata prosesnya. Rata-rata proses ini kalau diketahui dari populasi yang langsung diinputkan gitu ya, targetnya sudah ditentukan oleh perusahaannya, atau kalau misalnya tidak diketahui ya ditaksir melalui X-bar dari data sampel kita gitu ya, X-bar atau X-bar barnya. Kemudian dibagi dengan 3 sigma lagi gitu ya. Jadi kalau ada batas atas dan batas bawah, maka lebar variasinya itu kita gunakan 6 sigma. Tapi kalau batas atasnya saja yang kita ketahui terkait spesifikasinya, maka kita gunakan 3 sigma. Untuk batas bawah atau CPL juga sama, nanti mu dikurangi dengan batas bawahnya dibagi dengan 3 sigma. Gitu ya. Jadi kalau kita ketahui batas atas dan batas bawah spesifikasi, maka kita gunakan CP. Tetapi kalau hanya salah satu yang diketahui ya maka kita gunakan CPU atau CPL-nya gitu ya. Dan sama ini juga diharapkan nilainya lebih dari 1 gitu. Jadi selain kita gunakan histogram dan probability plot, akan lebih baiknya kita gunakan kapabilitas rasio. Tapi syaratnya, ini asumsinya harus distribusi normal, kemudian dia sudah terkendali secara statistik. Nah, dari sini kita bisa ketahui juga melalui berapa peluang output atau produk yang di luar batas spesifikasi, yaitu melalui Z-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu terkait batas spesifikasinya, kemudian kita dapatkan CP, CPU atau CPL, maka bisa kita hitung titik Z-nya dulu. Jadi kalau tadi kita gambarkan seperti ini gitu ya, ini kan 0, ini Z, minus Z, yang ini Z. Kalau batas atas dan batas bawah, maka yang out of control-nya yang di sebelah sini. Gitu ya. Jadi nanti Z-nya itu sesuai dengan yang diketahui. Kalau misalnya yang diketahuinya CPL, gitu ya, yang ini batas bawahnya, berarti wilayah yang kita cari adalah ini. Gitu ya. Kemudian kalau yang diketahuinya adalah batas atasnya, maka wilayah yang kita cari adalah ini. Nah, ketika kita punyanya CP ya berarti ini dan ini. Gitu ya. Nah, ini bisa kita dapatkan kalau kita bicaranya CPL, ya maka batas bawah limitnya dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan sigma. Jadi sekali lagi ini sama seperti teorema limit pusat gitu ya, atau transformasi Z, nilainya batas spesifikasi dikurangi dengan rata-rata prosesnya dibagi dengan sigma. Nanti peluang yang out of control-nya berarti Z lebih kecil dari minus Z-nya yang di sini. Ya, atau kalau misalnya CPU, ya nanti peluang yang lebih besarnya. Nah, itu kalau kita ingin bicara terkait peluang hasil produknya itu tidak sesuai dengan spesifikasi.
Nah, sekali lagi perlu diingat, ini bisa digunakan ketika karakteristik kualitasnya itu berdistribusi normal dan sudah terbukti bahwa prosesnya terkendali secara statistik. Artinya, kita harus menggambarkan dulu diagram kendalinya. Gitu ya. Nah, kemudian ketika ada pergeseran rata-rata proses, gitu ya, masih ingat di cumulative sum atau di moving range gitu ya, itu kan digunakan ketika kita ingin mendeteksi ada perubahan rata-rata proses yang cukup kecil gitu ya, sehingga nanti untuk melihat kapabilitas rasionya itu kita bisa gunakan CPK gitu ya. Jadi kalau ada perubahan rata-rata prosesnya, maka kita gunakan CPK gitu ya. CPK ini adalah nilai minimum di antara CPU dan CPL. Jadi nilai minimum di antara kapabilitas rasio untuk batas spesifikasi atas dan kapabilitas rasio untuk batas spesifikasi bawahnya, di mana nilainya juga sama. Ini diharapkan lebih dari 1. Maka nanti prosesnya dikatakan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan batas spesifikasi. Nah, kemudian kita bisa juga cari interval konfidensinya gitu ya. CP ini juga punya interval konfidensi, kemudian CPK juga punya interval konfidensi. Kesamaannya bisa dilihat lagi di pertemuan sebelumnya ya, di mana kalau kita bicara CP maka nanti ada CP topi gitu ya, dikalikan dengan akar dari K square, kemudian yang di sini 1 dikurangi alpha, degrees of freedom-nya N dikurangi 1 dibagi dengan N dikurangi 1-nya. Sementara kalau yang ini ya berarti C topi P akar dari K square alpha gitu ya. Alpha per 2, jangan lupa yang ini juga alpha per 2. Ini N dikurangi 1 dibagi dengan N dikurangi 1. Nah, untuk memastikan bahwa dia memang capable, maka kita perlu juga menguji hipotesisnya, gitu ya. Apakah memang kapabilitas rasionya sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan, atau kapabilitas rasionya tidak sama dengan sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu, gitu ya. Jadi, dalam analisis kapabilitas proses, kita gunakan histogram dan plot peluang, tetapi yang lebih meyakinkannya lagi kita bisa gunakan CP gitu ya, CPU, CPL atau CPK. Jadi kalau yang ini digunakan ketika tidak ada perubahan rata-rata proses, sementara kalau ada perubahan rata-rata proses maka kita gunakan CPK. Nah, hari ini kita akan masuk ke teknik yang kedua yaitu diagram kendali. Jadi sebenarnya kalau bicara diagram kendali, ini diagram kendali yang sudah kita pelajari dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi histogram, kemudian plot dari peluang, kemudian kapabilitas rasio itu hanya bisa merangkum performance atau kemampuan dari sebuah prosesnya gitu ya. Jadi ketiga alat ini itu tidak benar-benar mampu menggambarkan potensi kemampuan dari prosesnya, karena ini tidak memperlihatkan terkendali atau tidaknya secara statistik, atau tidak menggambarkan pola yang teratur dalam sebuah proses gitu ya, dimana kalau ada yang tidak teratur maka yang sudah kita pelajari sebelumnya harus dihapus terlebih dahulu untuk mengatasi atau mengurangi variabilitas dari karakteristik kualitas. Jadi sekali lagi pengendalian kualitas statistika kita harus bisa mengendalikan rata-rata proses gitu ya, dan harus bisa mengendalikan variabilitasnya. Nah, yang bisa menunjukkan bahwa dia terkendali secara rata-rata dan terkendali secara variabilitas, sekali lagi, menggunakan diagram kendali. Gitu ya. Jadi,
Jadi diagram kendali ini adalah teknik utama dalam analisis kapabilitas proses karena tadi juga penggunaan histogram, penggunaan peluang gitu ya, plot peluang dan kapabilitas rasio, syaratnya atau asumsinya distribusinya normal dan terkendali secara statistik. Jadi pada dasarnya kita harus menggambarkan dulu diagram kendali. Setelah terbukti bahwa terkendali secara statistik, maka baru bisa kita lanjutkan untuk misalnya menghitung kapabilitas rasionya. Nanti apakah diperlukan interval konfidensinya gitu ya, atau bisa dilakukan hipotesis untuk melihat apakah betul kapabilitas rasionya itu sesuai dengan yang dispesifikasikan. Ya, maka sekali lagi diagram kendali adalah teknik utamanya dulu karena harus terbukti dia sudah terkendali secara statistik dulu. Karena di dalam diagram kendali kan yang sudah kita pelajari sudah tahu kalau misalnya tidak terkendali atau ada out of control gitu ya, maka kita perlu lakukan dulu perbaikan, kemudian direvisi dulu diagram kendalinya, baru setelah dia terkendali secara statistik, diagram kendalinya bisa digunakan untuk fase kedua dan bisa digunakan untuk menganalisis kapabilitas prosesnya. Nah, diagram kendali yang digunakan itu bisa digunakan baik diagram kendali untuk sifat maupun diagram kendali untuk variabel. Jadi di dalam variabel kan kita sudah belajar X bar dan R gitu ya. X bar dan S gitu ya. Kemudian S, ada juga S kuadrat, ada juga median yang pernah minggu lalu kita bahas ya. Kemudian yang di sini ada diagram P, diagram NP, diagram C, diagram U. Nah, namun ini yang paling direkomendasikan adalah diagram kendali X bar, ini X bar ya. Diagram kendali X bar dan range. Ya, karena dia memiliki informasi yang lebih baik. Jadi kedua diagram ini lebih baik dalam menyediakan informasi terkait diagram kendalinya. Ya, jadi diagram kendali X bar dan range ini dapat memberikan informasi secara cepat gitu ya tentang variabilitasnya baik itu di jangka pendek maupun di jangka panjangnya untuk dianalisis gitu ya. Sehingga ini bisa membantu kita atau sangat membantu kita dalam menganalisis kapabilitas prosesnya. Dan kapabilitas prosesnya ini lebih baiknya datanya itu dikumpulkan dalam 2 atau 3 waktu yang berbeda. Misalnya perbedaan shift, perbedaan hari, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diingat lagi gitu ya. Bagaimana kita membangun diagram kendali untuk rata-rata, range maupun untuk simpanan baku ketika mu dan sigma dari populasinya diketahui. Gitu ya. Atau mu dan sigmanya sudah ditargetkan oleh perusahaannya. Ya, jadi nanti kita gunakan lagi batas kendali yang sama yang dulu pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada yang lupa silahkan dipelajari kembali. Nah, kemudian karena biasanya kita tidak tahu rata-rata dari populasi maupun standar deviasi dari populasi, maka bisa kita estimasi menggunakan data dari sampelnya. Jadi nanti kita dapatkan diagram kendali X bar, di mana simpanan bakunya diestimasi melalui range, maka batas kendalinya seperti ini. Kemudian kalau kita gunakan estimasi sigmanya melalui simpanan baku sampel, maka yang digunakan batas kendalinya adalah ini. Dan kalau kita ingin menggambarkan diagram kendali range maupun simpanan baku, ingat lagi gunakan batas kendalinya seperti ini. Itu ya, jadi diagram kendalinya tidak harus selalu X bar dan R saja, tetapi ini yang paling direkomendasikan kalau memang datanya memungkinkan. Gitu ya. Tapi kalau datanya tidak memungkinkan, seperti kita hanya punya satu observasi dari setiap sampel, kita bisa gunakannya moving range gitu ya, atau moving average yang sudah kita pelajari, atau kita bisa gunakan kumulatif sum. Ya,
Jadi ini kembali lagi diingat dari tabel faktor diagram kendalinya. Ada A besar gitu ya. A besar ini adalah 3 per akar N gitu ya. Nanti dipelajari lagi. Kemudian ada juga B3, B4, ada D2, D1, D besar gitu ya, dan seterusnya. Nah, misalnya ini kembali lagi kita punya data tentang kekuatan dari kaca dari sebuah kontainer gitu ya, dalam tekanannya itu C. Kemudian kita punya 20 sampel di mana setiap sampelnya itu ada 5 ukuran sampelnya gitu ya. Kita punya M-nya sama dengan 20, kemudian N-nya sama dengan 5. Nah, kemudian diketahuinya adalah batas bawah spesifikasinya saja, yaitu tekanannya 200 C. Ya. Nah, tadi kita harus menganalisis kapabilitas prosesnya menggunakan diagram kendali. Artinya, kita harus bangun dulu diagram kendalinya lagi gitu ya. Jadi, dari sini kita gambarkan diagram kendali rata-rata dan diagram kendali range-nya. Jadi sama ini ya seperti yang sudah kita pelajari. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang kembali. Cuman bisa dimanfaatkan untuk analisis kapabilitas proses atau sebagai syarat utama untuk melanjutkan mencari kapabilitas rasio yang sudah dipelajari minggu lalu dan juga untuk bisa dilanjutkan untuk menguji hipotesis dari kapabilitas rasionya. Sama seperti biasa yang sudah dipelajari sebelumnya, yang ini dirata-ratakan, kemudian dicari range-nya masing-masing, semua rata-ratanya dicari rata-ratanya lagi, maka kita dapat X bar gitu ya, 264,06. Jadi rata-rata dari rata-ratanya adalah 264,06. Ini adalah center line-nya. Kemudian kita hitung range-nya gitu ya untuk diagram kendali range maupun untuk menaksir sigma topinya. Kan kita harus dapatkan rata-rata range dibagi dengan D2-nya. Kita dapat range sekali lagi nilai minimum dikurangi dengan maksimum. Jadi 102 ini adalah nilai apa? 307 dikurangi dengan nilai yang paling minimumnya adalah 205. Ya, jadi 307 dikurangi dengan 205. Seterusnya sama, kemudian cari rata-ratanya diperoleh, rata-rata range-nya adalah 77,3. Jadi kita gunakan lagi batas kendali rata-rata karena tidak diketahui mu dan sigma-nya dari populasi, maka ini ditaksir melalui X bar, kemudian sigma-nya ditaksir melalui R per D2. Nah, tapi karena kita sudah gunakan range, maka kita tidak perlu dulu gitu ya dalam batas kendalinya menghitung sigma. Tapi nanti dibutuhkan untuk perhitungan kapabilitas rasio. Nah, di sini kita dapatkan center line-nya tadi 264,06. Kemudian A2-nya diperoleh dari tabel yaitu 0,557. Diperoleh batas atasnya 308,66 dan batas bawahnya adalah 219,46. Kemudian kita hitung juga batas kendali range. Jadi ini untuk melihat terkendali rata-ratanya gitu ya. Yang ini terkendali atau tidak. Yang ini terkendali atau tidak variabilitasnya. Gitu ya. Jadi kita dapat batas atas untuk range, diagram kendali range-nya 163,49 dan batas bawahnya adalah 0. Kita gambarkan lagi diagram kendalinya, yang ini untuk rata-rata, gitu ya. Tadi rata-ratanya diplotkan, yang sudah kita hitung X bar 1, ini X bar 2, X bar 3, sampai dengan X bar ke-20. Yang ini R1, ini R2, sampai dengan R ke-20. Dan dari diagram kendali ini terlihat bahwa semua rata-ratanya berada dalam interval batas kendali, kemudian range-nya juga berada dalam interval batas kendali. Maka kita dapat simpulkan ini terkendali secara statistik gitu ya.
rata-rata prosesnya. Kemudian yang ini variabilitasnya juga terkendali secara statistik. Gitu ya. Terkendali secara statistik. Nah, selanjutnya setelah ini terbukti bahwa terkendali secara statistik, maka data yang tadi kalau misalnya sampelnya lebih dari 100, maka kita bisa gambarkan gitu ya. Kita bisa yakinkan bahwa asumsinya berdistribusi normal. Jadi distribusinya nanti histogramnya harus simetris seperti ini. Atau dari plot probability-nya ini teoritisnya gitu ya, garis teoritis normal, datanya kita plotkan, dia mengikuti garis teoritisnya, maka bisa kita asumsikan distribusinya normal gitu ya. Atau uji distribusi normalnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah terbukti bahwa memang datanya berdistribusi normal dan juga ini sudah terbukti dia terkendali secara statistik, baik itu untuk rata-rata proses maupun untuk variabilitasnya, maka baru nanti kita hitung kapabilitas rasionya. Nah, untuk menghitung kapabilitas rasionya, karena mu dan sigma dari populasinya tidak diketahui, maka kita taksir menggunakan rata-rata dari sampel. Tadi kita dapatkan 264,06, kemudian simpanan bakunya kita taksir menggunakan range, diperoleh 33,23. Nilai ini kita akan gunakan untuk menghitung kapabilitas rasio. Tadi ingat di awal katanya diketahuinya hanya batas bawah spesifikasinya yaitu 200, gitu ya, sehingga kita bisa menghitungnya yaitu CPL-nya saja gitu ya, bukan CP, karena kalau CP kita butuh batas atas spesifikasi dan batas bawah spesifikasi. Sehingga kita hitung kapabilitas rasio untuk batas bawah spesifikasi, ini substitusikan ke dalam mu, kemudian sigmanya substitusikan ke sini. Diperoleh bahwa kapabilitas rasio berdasarkan batas bawah spesifikasinya adalah 0,64, maka kita simpulkan dia belum mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi karena nilainya kurang dari 1. Gitu ya. Jadi setelah terbukti dari diagram terkendali secara statistik baik itu rata-rata dan variabilitasnya, maka baru kita bisa lanjutkan untuk menghitung kapabilitas rasionya. Gitu ya, sehingga karena dia tidak misalnya tadi kapabilitas rasionya ternyata menunjukkan bahwa proses belum mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan batas spesifikasi, maka selanjutnya kita bisa hitung juga berapa peluang bahwa produk yang dihasilkan atau outputnya di luar batas spesifikasi atau kita sebutnya adalah cacat gitu ya. Jadi kita hitung Z-nya batas bawah spesifikasi dikurangi dengan miotopi gitu ya, 200 tadi dikurangi dengan 264, kemudian sigmanya yang di sini dibagi dengan 32. Sigmanya tadi 32 gitu ya, dibulatkan sepertinya kalau di sini. Diperoleh nilainya minus 2. Ya, harusnya kan 33,2 gitu ya. Nah, dapatnya kenapa? 2,28. Gambarkan lagi supaya tidak bingung gitu ya. Ini 0, kemudian yang kita hitungnya karena batasnya adalah batas bawah, maka wilayah yang dicarinya adalah ini. Ini yang defektifnya gitu atau yang cacatnya. Berapa peluang yang tidak sesuai dengan batas spesifikasinya, maka peluang Z lebih kecil dari minus 2. Jadi dihitung lagi, kalau misalnya dari tabel distribusi normal, yang diketahui biasanya adalah 0 sampai dengan minus 2-nya. Itu wilayah ini yang diketahui dari tabel. Maka nanti hitungnya adalah 0,5 dikurangi dengan peluang 0 Z sampai dengan minus 2. Ini yang diperoleh dari tabel normal standar.
dan diperoleh bahwa nilainya itu adalah 0,228 yang ini. Ini nilainya adalah 0,228. Artinya 2,28%. Jelas gitu ya kalau kita bandingkan lagi dengan rata-rata proses sesuai dengan kapabilitas prosesnya, maka seharusnya kan wilayah yang di sini itu hanya 0,00135 idealnya. Kemudian yang wilayah lebih besarnya juga 0,00135 dan ini jauh lebih besar gitu. Artinya peluang dia menghasilkan produk yang cacatnya itu jauh lebih tinggi sehingga prosesnya itu belum mampu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan batas spesifikasi. Gitu ya. Jadi tadi sudah ditunjukkan bahwa berdasarkan contoh secara prosesnya itu dia terkendali secara statistik tapi ternyata kemampuan prosesnya itu belum dapat diterima. Gitu ya, sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa produksi yang ini yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu bisa dikendalikan oleh operatornya. Ya, jadi sekali lagi karena dia tidak mampu untuk menghasilkan, belum mampu gitu ya, belum mampu dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi, maka perlu intervensi dari manajemen lagi gitu ya. Harus ada perbaikan untuk meningkatkan kapabilitas prosesnya gitu ya, minimal dia meningkat sampai dengan batas minimum tadi. Gitu ya, batas minimumnya. Sehingga sudah jelas bahwa diagram kendali ini ya memang digunakan untuk memonitoring pengaruh dari perubahan proses dalam performance atau kemampuan dari prosesnya. Sekali lagi gitu ya. Jadi karena misalnya tadi data di sini itu dia terkendali tapi ternyata belum mampu, berarti akan lebih baiknya kita gunakan diagram kendali yang cumulative sum atau moving range. Dia kan bisa mendeteksi terjadinya perubahan rata-rata yang cukup kecil. Mungkin saja di sini kapabilitas rasionya kecil, ternyata kalau kita gunakan cumulative sum atau moving range itu terdeteksi gitu ya, ada perubahan rata-rata proses yang cukup kecil di mana dia berpengaruh terhadap kemampuan proses produksinya untuk menghasilkan output atau produk yang sesuai dengan batas spesifikasi yang ditentukan. Ya, nah artinya gitu ya. Kadang kapabilitas proses menunjukkan sebuah proses yang tidak terkendali dan artinya kalau kondisinya seperti ini itu tidak baik digunakan untuk mengestimasi kapabilitas prosesnya. Ya, karena prosesnya itu harus stabil terlebih dahulu untuk dapat menghasilkan estimasi kapabilitas proses yang cukup reliable. Jadi syarat utamanya dia harus stabil dulu gitu ya. Untuk mendeteksi stabil atau tidaknya kita gunakan diagram kendali. Diagram kendali ternyata rata-rata itu terkendali tapi ternyata kapabilitas rasionya menunjukkan belum mampu, berarti ada sedikit indikasi bahwa ada kemungkinan terjadinya perubahan rata-rata proses yang cukup kecil. Nah, untuk mendeteksinya ini sudah kita pelajari, bisa gunakan diagram kendali cumulative sum atau diagram kendali moving range. Ya, dan artinya ketika kita bertemu dengan sebuah proses yang tidak terkendali secara statistik di tahap awal analisis kapabilitas proses, maka kita harus menemukan dan menghapus terlebih dahulu penyebab-penyebab yang membuat prosesnya menjadi tidak terkendali. Artinya kita eliminasi, maka nanti kita akan mendapatkan proses yang terkendali, baru kita lakukan. Jadi secara garis besar untuk analisis kapabilitas proses kita harus gambar diagram kendali gitu ya. Dari diagram kendali ini harus terbukti terkendali secara statistik. Kemudian yang kedua, pastikan asumsi normalitas terpenuhi gitu ya. Normalitas terpenuhi. Kemudian yang ketiga baru kita hitung kapabilitas
rasionya, kapabilitas rasio. Setelah kita dapatkan, kita kalau ingin tahu ya hitung peluang yang defektifnya gitu, atau peluang yang cacatnya. Kemudian bisa juga kita uji hipotesisnya gitu ya, uji hipotesis untuk CP-nya. Jadi CP-nya apakah H0 sama dengan CP0 yang ditetapkan atau H1-nya CP-nya tidak sama dengan CP0. Jadi yang ini capable, nanti kesimpulannya yang ini tidak capable atau tidak mampu menghasilkan prosesnya. Oke, jadi secara garis besar langkah-langkahnya seperti ini. Nah, tadi yang ketiga, selain kita gunakan diagram kendali, kita bisa manfaatkan rancangan percobaan atau desain eksperimen, di mana untuk desain eksperimen ini sudah kita ketahui bersama, dia itu digunakan untuk menganalisis atau mengetahui variabel-variabel input yang dapat dikendalikan dalam sebuah proses, gitu, di mana tujuan utamanya adalah menganalisis pengaruh dari variabel tersebut terhadap output atau hasil dari proses. Jadi, desain eksperimen ini berguna atau bermanfaat untuk kita dapat menemukan variabel-variabel proses mana yang berpengaruh terhadap output serta menentukan pada tingkat atau level berapa variabel tersebut harus diatur agar kinerja proses menjadi optimal. Kita kan berharapnya performance-nya itu, proses produksinya tadi stabil. Gitu. Jadi dia harus optimal. Nah, artinya rancangan percobaan atau desain eksperimen ini berguna untuk masalah yang lebih luas, yaitu bukan hanya sekedar mengestimasi kemampuan prosesnya saja. Gitu ya. Salah satu kegunaan utamanya adalah membatasi dan mengestimasi sumber variabilitas dalam sebuah proses. Jadi kalau dalam sebuah proses kan sekali lagi kita harus bisa mengendalikan apa? Mengendalikan rata-rata proses gitu ya, atau kita sebut mu, dan variabilitasnya. Nah, variabilitas ini kan sumbernya beda-beda gitu ya. Contohnya, misalnya, kita punya sebuah mesin, di mana mesin ini digunakan untuk mengisi botol minuman ringan, dan mesin ini punya ujungnya gitu ya. Kalau kita cetak kue kering kan cetakannya tuh beda-beda gitu. Nah, ini kepalanya itu yang untuk mengisi ke botolnya itu juga beda-beda atau yang disebut sebagai filling heads-nya. Dimana ini masing-masing dia diatur secara independen dari setiap mesinnya. Nah, artinya karakteristik kualitasnya itu diukur melalui isi dari kadar sirup yang ada atau dimasukkan ke dalam botolnya, di mana ini diukur melalui derajat Brix, gitu ya. Ini menunjukkan seberapa manis atau pekat minuman tersebut. Nah, sumber variasinya yang mungkin bisa kita lihat yang pertama dari mesinnya gitu ya. Mesinnya kan beda-beda nih. Dia kan punya tekanan yang beda-beda untuk setiap mesin gitu ya, punya keausan pada komponen mesin. Keausan itu apa ya? Maksudnya adalah cepat rusak atau tidaknya gitu ya dari komponen mesinnya masing-masing itu beda. Kemudian suhu dari operasi mesinnya juga berbeda-beda. Itu adalah salah satu sumber variabilitas yang bisa menyebabkan variabilitasnya tidak terkendali. Itu sumber variabilitas pertama, yaitu dari mesin, yang kita notasikan sebagai sigma kuadrat M. Nah, kemudian sumber variabilitas yang keduanya adalah kepala pengisinya tadi, head variability-nya. Ujungnya gitu ya, cetakannya kalau buat kue itu kan bisa, dia harus diatur dengan baik. Nah, kemungkinan saja operatornya itu tidak diatur dengan tepat gitu ya. Kemudian mengalami kerusakan atau penyumbatan, beda-beda kan ya, karena beda mesin. Kemudian memiliki kalibrasi yang tidak seragam. Nah, kemudian sumber variabilitas lain yang mungkin terjadi adalah variasi dari uji analitiknya. Ini menggambarkan variabilitas dari proses pengukuran itu sendiri. Seperti misalnya ketidaktepatan alat ukurnya, kemudian kesalahan operator saat mengujinya, dan juga mungkin perbedaan suhu saat
kita menguji, sehingga total variabilitas dari pengisian botol minuman ini dari sebuah mesin tersebut adalah variasi dari mesin, variasi dari cetakan ujung kepala pengisinya gitu ya, dan variasi dari analitik. Nah, artinya kita harus mengestimasi variasi-variasi tersebut di mana ini diperoleh dari rancangan percobaan atau desain eksperimen gitu ya. Sehingga kalau kita misalkan hasil estimasinya itu digambarkan di gambar 813 ini, terlihat bahwa variabilitas yang paling lebar itu adalah perbedaan dari filling head-nya tadi. Ya, perbedaan dari filling head-nya tadi. Jadi kalau variabilitas kan kita harapkannya semakin kecil. Kalau semakin kecil maka kurvanya semakin runcing. Nah, di sini yang semakin tumpul itu adalah variabilitas yang berasal dari head filling-nya tadi atau kepala untuk mengisi botolnya. Itu ya, sehingga dari sini kita dapat informasi bahwa sumber variabilitas yang perlu dikendalikan itu adalah perbedaan dari head filling-nya tadi. Ya, jadi nanti dari pihak manajemen harus benar-benar memperbaiki perbedaan atau variabilitas dari head filling-nya tadi. Tadi kan head filling-nya harus diatur dengan baik gitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa mesin yang tersumbat gitu ya, atau memiliki kalibrasinya yang tidak seragam. Jadi kalibrasinya harus diseragamkan. Gitu ya, sehingga itu salah satu contoh manfaat rancangan percobaan untuk mengetahui sumber variabilitas dalam sebuah proses. Ya, jadi sekali lagi tadi kita bisa gunakan diagram kendali, di mana untuk diagram kendali kita harus pastikan terkendali secara statistik baik itu dalam rata-rata atau dalam proses. Yang di sini ya, kemudian asumsi normalitasnya harus terpenuhi, hitung kapabilitas rasionya, bisa kita hitung peluang yang cacatnya berapa, dan kita bisa hitung, bisa uji kapabilitas rasionya sesuai atau tidak. Kemudian kita bisa manfaatkan rancangan percobaan atau desain eksperimen untuk mengetahui sumber variasi mana yang harus dikendalikan ya, supaya proses produksinya menjadi stabil. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menganalisis kapabilitas proses dari data yang berupa atribut atau berupa sifat? Sama saja gitu ya. Jadi kita lihatnya sekali lagi kalau datanya berupa atribut ya data yang sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi kita bicaranya non-conforming dan conformity lagi. Oke ya, jadi kita bicaranya non-conforming dan non-conformities atau defektif dan defect. Di mana ukuran dari rasio yang cacat ini, gitu ya. Jadi rasio yang cacat ini merupakan ukuran performance yang biasanya menggunakan satuan part per million atau bagian per juta cacat defektif sebagai ukuran dari kapabilitas prosesnya. Di mana ppm ini biasanya di analisis ekuivalensinya dengan tingkat sigmanya. Sigmanya kan ada yang 3 sigma atau 6 sigma gitu ya. Jadi contohnya kita punya sebuah proses yang memproduksi 2.700 part per million yang cacat. Ini akan sama dengan 3 sigma proses. Jadi lihat, kembali lagi, diingat lagi yang di sini ppm defektif. Tadi dikatakan dia mampu memproduksi, bukan mampu, dia memproduksi 2.700 part per million yang cacatnya, berarti 2.700 itu ada di mana? Di sini, di mana dia ekuivalen dengan 3 sigma. Itu artinya yang sesuai spesifikasinya akan berada persentasenya itu 99,73%. Proses tersebut artinya ketika ppm-nya 2.700, maka peluang proses tersebut dapat memproduksi sesuai dengan spesifikasinya adalah 99,73%. Nah, untuk menghitungnya ini sama seperti U gitu ya, yang sudah dipelajari di diagram kendali U. Jadi kita hitung dulu banyaknya cacat per unitnya.
yaitu banyaknya yang cacat dibagi dengan total unit. Kemudian yang kita lihatnya, yang kita harapkan adalah DPU-nya semakin kecil. Nah, kemudian DPU ini tidak dapat mengukur secara langsung terhadap kompleksitasnya, maka kita bisa gunakan defect per million opportunities, gitu ya. Jadi opportunities di sini adalah berapa banyak yang berpotensi untuk cacat, berapa banyak produk yang berpotensi dihasilkan dalam bentuk atau dalam hasil yang cacat. Ya, di mana nanti banyaknya unit dikalikan dengan banyaknya yang berpeluang cacat. Oke, sehingga contohnya di sini, kita ingin menginspeksi 300 alat elektronik untuk kualitas, di mana dari alat elektronik tersebut lihat 5 spesifikasi yang ditentukannya gitu ya. Dari each fitur ini, dari setiap spesifikasi ini ada 2 kemungkinan yang cacat, yaitu nilainya tidak sesuai atau tidak diketahui, di mana kita dapat setiap satu elektronik tersebut, satu device tersebut itu kemungkinan terjadinya banyaknya yang cacat itu adalah 5 fitur dikali dengan 2. Yaitu 10 kemungkinan yang cacat per unitnya, di mana kita dapat dari 300 unit yang diproduksi tersebut, atau yang diinspeksi tersebut maksudnya, ada 120 yang cacat. Maka kita bisa hitung cacat per unitnya adalah 120 dibagi 300, yaitu 0,4. Gitu ya. Kemudian cacat per million opportunities-nya itu adalah 120 kali banyaknya unit 300, tadi banyaknya yang kemungkinan cacat per unitnya adalah 10, nilainya 0,04. Nah, ini per opportunities. Kita mau jadikan per million. Million itu berarti dikalikan dengan 1 juta, maka kita dapat 0,04 kali 1 juta itu adalah 40.000. Artinya proses tersebut kemungkinan menghasilkan 40.000 part per million yang cacatnya. Jadi yang di sini nanti kita lihat lagi 40.000 itu masuknya ke dalam sigma yang berapa. 40.000 itu berada di antara 3 dan 2 sini ya. 40.000 itu, maka kita lihat lagi di sini peluang dia menghasilkan produk yang sesuai spesifikasinya berapa. Nah, itu disimpulkan apakah mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi atau tidaknya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan tugasnya dikerjakan yang sudah disediakan di e-kuliah. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.